Amanginang kabuka medeta nomor 140 sia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam Al-Quran surga, kami mendengarkan Tuhan kami mengucapkan kembali terima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kami kumpul di sini Sermon sebuah lebih Palembang. Tuhan ajari kami, tuntun kami, beri kami karena Tuhan untuk membawa segala yang kami bahas untuk tugas kami hari ini Tuhan pimpin kami Tuhan dari kami setiap pembicaraan kami setiap keputusan kami agar dapat menghasilkan yang terbaik buat kami Tuhan gereja kami ini Tuhan adapun saudara-saudara kami yang belum sampai di sini maupun yang tidak bisa hadir pada hari Tuhan kami sangat kepada Engkau agar mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam segala terimalah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dia masuk Tuhan buruk dan membuat kita di merasakan pembukaan. Amaninang sabawan hari otomatis unikan bulan September bahan data surat Yesekiel 18 ayat 21. Yesekiel 18 ayat 21. Rahmahita bahasa Indonesia. Tetapi jika orang masih bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Alai usulan tiga permohonan gratis yang sempurna akan naikulanan hasilaro jalan tidak bisa lupa apa patiki jalan tidak hukum merupakan orang somondo ikut mamuru dan jadi mati. Ima saatna naik pasar tanah tu amang pandeta final menanggung kita di PA Natison. Yang temani ng Gepones, ng komunikasi kita, tapos yung utama kita, at orang di bahan PA Tematis, na diberikan kepada kita Simon Pandru. Tema Allah menerima umatnya yang kembali kepada pendahuluan. Ada sebuah seni kerajinan keramik dari Jepang yang memperbaiki keramik retak, bahkan keramik yang pecah, dengan cara direkatkan kembali dan bekas rekakan tersebut dilapisi dengan tinta emas. Seni tersebut dinamakan sugi. Keramik yang tadinya sudah retak atau pecah dan tidak lagi berharga dan berguna kembali menjadi barang yang indah, bahkan jauh lebih bernilai dari sebelumnya.
Seni kerajinan keramik ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah prinsip hidup bagi orang-orang di Jepang, bahkan orang-orang di berbagai negara, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu akan kembali berharga jika diberi sentuhan untuk diperbaiki. Seni kerajinan keramik ini mengajarkan bahwa kesempurnaan yang dibentuk dengan niat dan ketulusan dan mampu diperbaiki akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Yang kedua, latar belakang Allah memanggil Yehezkiel untuk mengemban tugas kenabian. Dalam pasal 1, Yehezkiel mengalami penglihatan yang digambarkan seperti cahaya berkilat yang bersinar dan menyala. Itu dipahami sebagai penglihatan dalam kaitannya dengan yang dihadapi oleh bangsa Israel di pembuatan, seperti hidup yang berada dalam kegelapan. Tapi semua itu akan sirna dan digantikan dengan terang apabila mereka datang kepada Tuhan. Nabi Yehezkiel mengemban tugas sebagai penjaga umat Israel yang mengamati dengan seksama atau memperbaiki secara cermat keberadaan umat Israel yang dipercayakan kepadanya. Yehezkiel diberi tugas untuk melaksanakan mandat Allah dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati. Yehezkiel berperan sebagai penjaga yang mewarisi hidup bangsa Israel. Jika dalam hidup mereka bertentangan dengan firman Allah, maka ia memiliki kewajiban untuk mereka. Jika mereka berada dalam kelemahan iman, maka ia wajib membantu mereka. Dan sebagai utusan Allah, ia diharapkan senantiasa siap sedia menerima berita pengharapan untuk disampaikan kepada orang Israel, agar umat Israel bertobat dari kejahatan mereka. Kesiagaan Nabi Yehezkiel menuntut komitmen melayani tanpa pamrih. Nabi Yehezkiel berulang kali menyerukan seruan pertobatan kepada bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel sudah sangat rusak di hadapan Allah karena dosa-dosanya. Dosa-dosa yang tidak hanya dilakukan oleh mereka sendiri, namun juga dosa yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Yehezkiel menyerukan bahwa dosa-dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah apabila mereka menunjukkan keinginan untuk bertobat, yakni hidup dalam ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran. Mereka akan dimurnikan untuk tidak menanggung dosa-dosa dari nenek moyangnya dan tidak akan memberi tanggungan atau beban dosa kepada keturunan mereka selanjutnya. Allah sangat membenci dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel, tetapi Allah sangat membenci dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Tetapi Allah tetap bersedia menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada bangsa Israel, karena Allah tidak menginginkan kematian atau kebinasaan para berdosa, yaitu orang-orang fasik, melainkan Allah menginginkan keselamatan bagi mereka melalui pertobatan. Pertobatan yang dimaksud dan dikehendaki Allah hidup dalam ketetapannya dan melakukan keadilan dan kebenaran. Ketiga, keterangan nas. Yehezkiel 18 ayat 21 adalah tentang pertobatan orang fasik. Ayat ini memberikan pesan pengharapan dan kesempatan bagi orang fasik untuk bertobat dan mendapatkan hidup kekal. Jika orang fasik bertobat dari segala dosanya, menaati ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia akan hidup. Ia tidak akan mati. Ini berarti bahwa Allah tidak menghukum seseorang karena dosa orang lain, melainkan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dosa orang tua tidak secara otomatis menimpa anak-anaknya, dan juga sebaliknya. Yehezkiel menolak konsep dosa warisan atau hukuman kolektif. Bagian A, bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Jika diartikan secara harfiah, artinya mengubah pikiran dan arah hidup. Jadi bertobat adalah seruan atau himbauan atau perintah. Bertobat bukan hanya sekedar menyesal atau mengakui dosa, tetapi suatu sikap hati yang membawa pada perubahan yang nyata untuk meninggalkan perbuatan dosa dan berbalik kepada Allah dan menaati perintah-perintahnya. Melalui pertobatan,
kita menyadari kesalahan dan berbalik dari jalur yang salah. Kesediaan untuk mengakui dosa dan mengubah hidup adalah langkah awal menuju pemulihan yang mendalam dengan Tuhan. Saat kita mengalami pertobatan yang sejati, kita merasakan kehadiran Roh Kudus yang membimbing dan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pemulihan ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna, sesuai dengan rencana Allah. Bagian B, hidup dan mati. Hidup dan mati tidak hanya merujuk kepada kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan kekal. Pertobatan membuka jalan bagi orang fasik untuk mendapatkan keselamatan dan hidup kekal bersama Allah. Bagian C, Allah tidak mengingat dosa-dosa masa lalu. Ketika seseorang bertobat, Allah tidak akan mengingat dosa-dosa masa lalu, karena sudah fokus pada kehidupan baru yang dijalani. Sama halnya seperti kisah Nabi Yunus dan kota Niniwe. adalah contoh bagaimana pertobatan dapat mengubah nasib suatu bangsa. Allah memerintahkan Yunus untuk memberitakan hukuman kepada Niniwe, tapi karena penduduk Niniwe bertobat, maka Allah membatalkan hukumannya. Bagian D, dia pasti akan hidup. Pintu pertobatan dan pemulihan terbuka bagi setiap orang, sama halnya seperti penjahat yang bersama Yesus di kayu salib. Karena dia bertobat, dia masuk surga. Allah menjanjikan pemulihan secara penuh, artinya manusia yang berdosa itu sendiri yang menentukan keputusan. Karena prinsip Allah tidak berkenan atas kematian orang fasik, melainkan berbalik dari jalannya dan hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Karena Tuhan berpihak kepada berkat dan kehidupan, bukan pada kutukan dan kematian. Bagian keempat, refleksi. Bagian A, orang fasik yang disebutkan dalam nas ini adalah orang yang melakukan dosa atau yang melanggar kehendak Allah. Ini menjadi perlindungan bagi kita. Maka kita juga orang fasik yang harus bertobat karena setiap manusia pasti tidak luput dari dosa dan kesalahan. Berarti kita juga adalah orang yang berdosa, karena kita juga pasti melakukan dosa setiap hari lewat penglihatan, pikiran, mulut, dan tangan. Berarti kita juga adalah orang fasik yang harus bertobat, yang harus datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa yang kita perbuat, memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bila setiap hari kita melakukan dosa dan tidak datang kepada Tuhan untuk mengampuni dosa yang kita perbuat, maka nampaknya akan sangat buruk, karena dosa itu menjadi penghalang hubungan kita kepada Allah, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kematian yang kekal. Jadi lewat tas ini kita diajak supaya datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Bagian B, seseorang yang memasuki masa pertobatan harus dengan kesungguhan hati dan kemauan untuk hidup di dalam kehendak Allah dan menjauhi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya, dia memberikan hidupnya di dalam tuntunan Roh Allah. Allah tidak menghendaki umat yang mengalami kematian karena dosa-dosanya. Allah menginginkan keselamatan bagi umatnya. Keselamatan itu adalah pengampunan yang diberikan Allah. Oleh karena itu, hendaknya umat menyambut pengampunan Allah itu di dalam pertobatan untuk hidup dalam ketetapannya dan melakukan keadilan dan kebenaran. Bagian C, Allah sabar menantikan pertobatan umatnya dan memberi pengampunan kepada umat yang melakukan pertobatan. Allah akan berkenan kepada umatnya jika umatnya hidup dalam ketetapannya dan melakukan keadilan dan kebenaran. Melalui firman ini, nyatalah bahwa pengampunan Allah dan cinta kasih-Nya selalu lebih besar dibandingkan murkanya atas dosa-dosa manusia. Manusia yang sudah rusak karena dosa akan menerima pengampunan Allah jika ia bertobat. Hidupnya akan dibentuk kembali menjadi sesuatu yang lebih berharga. Hidupnya akan berada dalam keselamatan Allah. Seperti indahnya sebuah keramik retak yang pecah yang disatukan kembali dengan tinta emas, demikianlah hidup kita yang menerima pengampunan dari Allah. Oleh karena itu, hiduplah menurut ketetapan Allah dan lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ada 4 poin diskusi. Yang pertama, apa yang membuat kita sulit untuk bertobat? Kedua, sejauh mana kesiapan kita untuk bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan ini? Pertobatan harus disertai dengan perubahan dan diwujudkan melalui tindakan. 5 saat
Sangat yang moderator. Terima kasih lah. Yang ini ingin saya tanyakan, apabila seseorang yang sudah dibaptiskan itu kan sudah pasti adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Artinya dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana apabila di kemudian hari dia melakukan kejahatan? Saya contohkanlah Ferdi Sambo, jadi pembunuh kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia belum sempat pada saat melakukan kejahatan, banyak sekali kita lihat orang-orang yang pengedar narkoba yang notabene-nya dia Kristen awalnya gitu, belum sempat dia melakukan pertobatan, tahu-tahu dia tertembak dan meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah dia masih mendapat bagian dalam kerajaan surga atau tidak? Karena dia kan belum sempat bertobat, tetapi dia dulunya adalah orang Kristen, bukan dulunya, memang dia masih Kristen dan dia sudah dibaptiskan dan sudah semuanya, tapi di kemudian hari dia berbuat dosa, ya banyaklah dosanya, mungkin mengedar narkoba atau misalnya dia berzina atau dia dan sebagainya, lalu tertembak oleh polisi, dia meninggal dan dia belum sempat meminta ampun akan segala dosanya. Apakah dia mendapat bagian dalam kerajaan surga atau tidak? Oke, ada untuk yang kemana? Ya, akan super. Ya, tenan. Ya, sudah. Langsung beberapa satu diskusi nanti coba solusihannya deh. Apa yang membuat kita sulit untuk bertobat? Menurut pendapat kami, roh daging, karena kita mementingkan atau mendahulukan keegoisan, keinginan, kedagingan kita. Nomor dua, sejauh mana kesiapan kita untuk bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Ulala suku-suku non dan begitu afdol, mulai dari sejauh mana seolah-olah bisa bertobat 50% atau 60%. Mungkin mau nggak bertobat pasti 100% tuh, karena mungkin jolma hidup bertobat oleh 25%, karena bertobat warni kan. Jadi pertanyaannya mungkin perlu diperbaiki. Nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan ini? Pertobatan harus disertai dengan perubahan dan dinyatakan melalui tindakan. Benarlah seperti Zakheus kan, ketika dia bertobat, dia berkata, ya setengah dari harta milik kota itu dibagi-bagikan untuk orang miskin. Ada perubahan sikap. Jangan kau semua lihat ini. Iya, mau lihat ada lebih yang mana? Dua hitungan. Melatih di 6 dia komunitas yang melakukan kita ke 6 yang sudah menjelaskan membacakan kepada kita ke tematis. Jadi begini, kalau kita baca dari ayat ini Yeskiel 18:21 ini, tetapi jika orang fasik bertobat, di terjemahan baru lebih disederhanakan lagi, jika orang jahat katanya seperti itu. Nah sekarang kita bertanya, orang jahat itu seperti apa sebenarnya? Ketika saya bangun tidur sampai sekarang, mungkin saya termasuk orang jahat. Apakah termasuk saya di sini? Tendensiusnya seperti itulah kategori orang jahat. Apakah kita itu juga kategori orang jahat? Nah ini, kemudian pertobatan itu kapan kita lakukan? Apakah kita bangun tadi nanti mau tidur kita berdoa bertobat? Apakah seperti itu? Apakah melalui perjamuan kudus atau apa? Apakah kita sadar kita melakukan sesuatu tidak baik, tidak benar, langsung kita situ bertobat? Kalau tidak melakukan berarti kita sudah orang suci semua setiap dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dalam pemikiran saya begitu. Terima kasih ya. Iya. Dapat dulu saya benar mengatakan yang ngasih punya mau sebelum artis siapa sebenarnya orang jahat, dan yang dimaksud dalam nas ini sebenarnya di kata yang pertama dia orang fasik, tetapi jika orang fasik bertobat menjadi terjemahan kitab yang baru disebut orang yang jahat. Jadi belum tidak ada di bahasa aslinya kata rasyal, ada betul jenis di mana pembagian kata orang jahat yang dimaksud di ayat 20 tadi. Dapat dulu sehari orang yang bersalah kejahatan, yang melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan, dan dia pantas dihukum. Dan semuanya baik.
Buiba contoh koni soal nakaring yang dinilai Kebisambo atau siapalah atau kasus-kasus kejahatan yang lain. Ima dapat dungi dapat 2 tahun kejahatan karena bertentangan dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Buibai soal dari pemerintah, nasional dari PB di mana untuk pajak ini jabatan. Itu kan, dungi dapat dulu bersama sesitong dan kelompok baru ini, yaitu kesalahan kejahatan yaitu berbuat dosa terhadap Tuhan. Ya berbalik ya, kalau di bahasa Ibrani suf, ya berbalik 180 derajat, benar-benar itu dulu yang dipeduli Torah dan dipeduli hanya di mana. Dan ternyata boleh tidak di konteks ini sebenarnya yang membuat bangsa Israel akhirnya terbuang ke Babilonia, gitu kan? Jangan di pasangan sendiri dia mak di sikil mak tunasida lumba-lumba asak di baik baru tunasida preparasi ini mana akan dengan tayo untuk orang hadir dia mak jadi untuk substansi akan dengan nanti orang jahat yang memang melakukan kejahatan substansial suasana ini dan akan jahat nomor dosa nomor itu ada nomor pati ini di mana kadang-kadang mudah dokter Somali dalam pasatnya dan dosa buruk untuk dosa kamu berdosa kamu mau untuk kebaikan karena sesuatu itu karena doa ini ibadah pertama dalam evolusi hati ini dapat bahwa kira-kira mati sama seorang ini kesian tentang Luna. Bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis yang kita imani sudah menjadi pewaris kerajaan surga? Kalau melakukan kejahatan, jangan belum sempat bertobat, dia sudah mati, apakah masih menjadi pewaris kerajaan Allah? Jadi boleh kita bagi-bagi merasa dari sisi kemanusiaan kita akan menimbang ini bahwa hati kita patut dimasuk surga ya sorry dari alai boleh dimatakan pikir tadi waktu yang memperhitungkan siapa yang layak masuk surga dan tidak layak masuk surga berpikir itu adalah kedaulatan Tuhan dengan jadi ulama dokter menjelaskan menimbang dan kita selalu menimbang ini apakah bisa nanti akan masuk surga atau tidak. Ada yang tentu untuk beribadah seorang hidup dari ayat dulu dalam hari ini maka dia akan hidup dan dia akan diselamatkan. Melihat mana dia mau zubanda akan ingat memasang pikiran dan mengalusi bahan diskusi yang dulu akan ini. Poin diskusi dapat dua ini tanya untuk bertobat ada. Sejauh mana kesiapan kita untuk bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Memang kalau hal tidak melakukan memang mungkin ada makna, ada niat tersendiri di kamar Panita Simon wasari persoalan atau warga ini diskusi malam syukur karena memang seharusnya pertobatan itu harus total dan sepenuhnya. Mudah-mudahan total untuk bertobat dan bertobat wajib. Gimana? Oke, ngabe amanan terjawab dengan ini. Hati aron berfungsi terlebih dua hon, peserta mati itu kita. Tak ni baju ada, tu akan pemula. Yang bulu tak pukul nama masih ada dekat dalam. Ya, silakan Inang. Terima kasih, Nang. Perlu ini memang punya pertobatan ini kita harus terus-menerus memang nggak bisa langsung pertobatan itu hari ini langsung bisa kelar semua, nggak bisa. Karena kita seperti yang di pengantar di sini seperti keramik yang pecah tadi. Jadi kita tentu tahu di mananya kita yang pecah. Misalnya masih kayak kita emosi, misalnya masih mudah sakit hati, itulah kepasikan tadi. Kalau kita tidak
benahi, kita tidak berjuang di sana, maka kita akan mengantarkan anak-anak kita juga nanti mereka akan mencontoh seperti itu. Jadi ini sangat penting yang untuk kita pelajari. Memang benar-benar ini pertobatan itu memang harus 100 derajat, berputar 100 derajat dikatakan, tetapi tidak mudah berputar langsung 100 derajat itu. Artinya langsung berputar untuk pertobatan, tapi nggak bisa. Tapi kita harus terus-menerus mohon kepada Tuhan, tuntunan Tuhan. Daripada kita seperti orang fasik tadi, kenapa dikatakan seperti orang fasik, orang Farisi itu memakai jubah-jubah besar, bagus-bagus, tetapi di dalamnya mereka, misalnya kalau contoh sekarang, misalnya banyak kan kita tahu seperti memeras, misalnya korupsi, misalnya segala macam, bisa banyak hal. Nah itu harus kita pelajari. Bukan hanya itu, di dalam hidup kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita perilaku kita terhadap suami, anak, cucu. Nah itu kita harus pelajari, harus berjuang untuk membenahi batin kita, untuk dilukis pelan-pelan menjadi terbentuk nanti seperti pengantar di sini, menjadi seperti bejana yang indah yang dilapisi dengan emas murni. Nah itu sangat sulit ya inangnya. Nah makanya kita harus berjuang di sana, terus menerus mohon tuntunan Tuhan. Ketika kita melanggar, melakukan kesalahan, mari datang kepada Tuhan mohon ampun. Kerendahan hati itu sangat dibutuhkan untuk kita bersujud mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian maka kita belajar di mana kekurangan kita, di mana kita masih susah untuk bertobat. Misalnya kita sudah melakukan mohon ampun dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, tetapi masih mengulang lagi. Tetapi kalau kita terus juga datang kepada Tuhan, kok masih susah ya, masih bandel ya, masih meleset ya. Nah ibaratnya seperti itu, seperti anak kecil. Nah mungkin seperti itu ya Nang ya, kenapa masih susah kita untuk bertobat. Dan kenapa? Tetapi lebih bagus kita pelan-pelan daripada seperti orang fasik kita. Bagus-bagus di luar, mungkin kita bagus-bagus, mungkin di gereja bagus-bagus. Tetapi ketika kita di rumah atau di tempat kita bekerja ataupun di kumpulan, bagaimana kita? Nah itu perlu kita perkarakan di hadapan Tuhan. Setiap menit semua hidup kita ini untuk perkarakan kepada Tuhan. Yang kami tanya Inang ini ya, di ayat 21 itu dikatakan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Nah, kita pasti hidup. Ia tidak akan mati. Mati di sini, kalau mati kita kan pasti mati jasmani kita kan. Tetapi pengertian mati di sini, mati yang kedua kali itu ya, Amang ya atau Inang. Mati yang kedua kali nanti ketika penghakiman ya maksudnya Inang. Terima kasih. Iya. Pasal kami mau yang Jadi Amang ini kita sering kalau anak tua-tua yang sudah hampir meninggal sekarat itu kita bikin perjamuan kudus, terus waktu dia meninggal kita selalu berkata, untunglah Amang ini, Inang ini sebelum meninggal itu sudah perjamuan kudus, dia bisa mengaku dosanya segala macam itu ya. Apakah memang menurut secara teologis perjamuan kudus itu menghapus dosa itu, ataukah cukup dengan kita berdoa memohon ampun dosa? Kalau memang harus perjamuan kudus, saya misalnya habis nendang anjing atau mukul orang, saya minta perjamuan kudus ke gereja gitu. Dan kalau memang setiap pengampunan dosa itu harus perjamuan kudus, kenapa di gereja kita cuma perjamuan kudus 4 kali 5 kali setahun gitu? Kenapa tidak setiap minggu? Karena setiap orang kan buat dosa setiap minggu, setiap hari. Atau bisakah setiap kita melakukan perbuatan dosa besar langsung minta perjamuan kudus khusus ke gereja? Mau lihat deh. Iya.
Oke, peserta 5 doa final. Berikan jawaban. Pertanyaan sama dengan topik tadi yang benar. Ya, berarti Pak di 60 tahun mulut atau dua pihak. Ada orang kan? Saya di sana. Kalau dulu tadi untuk kata mati dari dokter ini mati yang bagaimana? Kalau dulu memang perlu dari kata aslinya hukum yang artinya mati secara tubuh dan jasmani. Kalau memang kematian sehari itu kematian dengan kematian tubuh. Jadi berdua hari kematian, berdua hari mati berarti 2 hari membunuh. Itu kan sehari kematian yang memakan tahun di kehidupan surga tubuh yang surga itu tidak akan pernah mati sebagai luar dengan diri karena mati di surga yang digambarkan oleh miskin adalah karena dosa-dosa bukan tidak bertobat maka kau akan dihukum kira ingin tahu penderitaan tubuh ini akan mati tubuh akan dihukum kira seperti itu maksudnya ini dan kedua kasihan amal situasi kosmal pada waktu perjamuan khusus apakah kalau kita baru melakukan perjamuan baru melakukan puasa yang sangat besar baru kita meminta perjamuan khusus apakah boleh demikian orang belum tidak mengatur atau habis semakin sering mengikuti perjamuan khusus maka akan semakin lebih baik. Lain bukan tidak pertama kalian ketika kita melakukan dosa yang sangat besar maka boleh langsung meminta perjamuan khusus karena kali ini seolah-olah kita pada akhirnya bebas dong untuk melakukan kejahatan yang besar karena pun juga ada tersedia pengampunan melalui perjamuan kudus. Kalau dari itu nanti roh itu orang ayat saya dan ayat 2 deh. Kalau memang kita mengimani bahwa kasih karunia anugerah dari Tuhan itu besar dan sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka kita bebas dong untuk melakukan dosa sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Namun juga kita pada akhirnya akan diampuni. Jadi itu dan hidup akan ingat siap. Jadi sebenarnya untuk kita yang menghidup perjamuan khusus banyak permasalahan yang berlalu luhur rohana menghidup perjamuan khusus dibagaskan. Contoh ada nama ulang tahun, ada waktu istirahat, sebuah rohana lain belajar perjamuan kudus dibagaskan. Bersasak saja dari hal lain. Kalau motivasi kita memang amal saya mau perjamuan kudus, saya baru membunuh orang, sih kan? Melalui itu motivasi yang salah tentang jalan pemahaman yang salah dari untuk perjamuan kudus ya. Seolah-olah perjamuan kudus itu hanya menghapuskan dosa itu sejenak, baru sesudah dia bersih, dia disucikan, dia akan bebas lagi berbuat dosa. Tadi seperti pengalaman dari perjamuan kudus nanti. Setiap orang yang sudah menerima perjamuan kudus, biarlah dia hidup baru dan terus menerus diperbaharui seperti yang dikatakan oleh Paulus di Kolose 3 ayat 10. Tony menambahkan. Ya, makasih ya Mang Unang. Ini hanya penambahan aja karena pertobatan ini memang sangat menarik dan saya meyakini orang yang tidak bertobat pasti tidak akan masuk surga karena dalam Tuhan ada kepastian. Baru dikatakan juga di Matius 7 ayat 21 bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bagi orang yang memang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengetahui kesungguhannya. Karena kita bisa berbohong kepada sesama kita, tetapi Tuhan tidak bisa. Itu aja nah. Saya tuh sampai detik ini bingung. Dosa menghujat Roh Kudus itu kan tidak diampuni. Nah, saya tuh sekarang bingung, dosa yang menghujat Roh Kudus itu dosa seperti apa? Takut juga kita melakukannya nanti tidak diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni kan menghujat Roh Kudus. Nah, contohnya kayak apa gitu dosa menghujat Roh Kudus? Pembunuh masih bisa diampuni. Terus orang yang seperti apa lah
lain amal itu dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Oke, terima kasih. Pendengar-pendengarnya di minggu depan masih lain akan kesempatan hebat Tuhan mengusipkan. Yang depan di HPM Mabes nanti nang slide terus aku punya terus stop tengah tiga aja jadi di bawah orang yang di pasar atau bagi umat kita yang benar-benar mempunyai terkudus berarti ada warna karena lebih hadiran dalam kita hari semua iman yang di pasar kita memang berbeda. Dalam pengadaan dan bagai tamu Iya, tulisan. na pasti kita dan dia dosa. Alai hidup bahkan mengutai hidup menuju kesempurnaan. Kalau orang doa si anu kerja, neguru dan lulusan, kan itu kan. Sedih kita berdosa dia juga dibakar. Siaran ini tak dua makanan dibakar. Hidup di 2 Timotius 10 ayat 3 tadi. Kon satu itu dengan sesuatu singkatan dua tadi. Nah, saya mengucap sebagai pembimbing guru asal pasal apostil Kobes binasa belum dahulu. Ima perjuangan kita di setiap saat, di setiap tempat, pembimbing mengutai maupun yang pariwisata tutuplah kita, masih tutuplah kita bertobat. Mari kita bertobat. Amin. Amin. Iya. Maka kalau bertobat, tapi bertobat yang dulu. Iya. Jadi ada upaya pasal ini yang mengkaitkan pasal kami memang itu mengumpulkan. Ya, makanya Mak, karena berjudul tengok mama, mulus saya tuntut do kesempurnaan jawaban tidak akan mungkin bisa sempurna jawaban di Indonesia. Artinya itu yang luna, kami betul juga di upat orang kami tadi untuk Markus 7 ayat 20 tadi untuk menghujat roh. Bahkan oleh kami dirujukan tajahama konfesi pasal saja siapa menakdirkan tajaham. Nah ini kan ya tidak baik juga mengulang-ulang pertanyaan yang sama karena jawaban yang sama juga akan saya sampaikan. Nah lagi tidak mulai seriusan nabi nah kedua puasa dan pertugas kantor itu naruh ke persoalan. Ada mungkin tiba-tiba ujung-ujung si Johannes berdiri di badan naik baru atau bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demi Yesus bahwa roh harus temani pemberitaan di samping kasih tentunya. Nah di badan Narubi gudang buat tema-tema pertobatan di angka panulirangi bahkan di SKL sendiri dari balasan PA tematis tahun. Itu temanya juga adalah merupakan pertobatan. Nah, alami ini pertobatan kuasa gudang pangeran pertobatan atau baru di badan Rumi Eropa ditapai dalam kanin hatasu di badan net baru atau di kantor kanin metanoia. Nah, tentu kan ada persoalan. Jadi kanin kadang-kadang harus kudistik. Apa yang dipermasalahkan oleh Allah dari manusia ini yang diciptakannya ini? Persoalannya adalah dosa. Kan itu. Aisyah lotongan ini maka tu jauh mana berjuri. Nah sejauh panganom perkue di kadito kanipor lagi itu merupakan simbol anak kami dan nagade perkue di adri kan artinya ada yang dilarang oleh Allah yang harus dilakukan oleh manusia dan jika ia melanggarnya maka ia mati. Itu konsekuensinya. Nah artinya ketika tidak diikuti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Allah,
maka konsekuensinya adalah kematian. Alai mulu dibuntut kok, bang. Dileu pahuluan, sisa diri. Tapi semua terjadi. Adam dan Hawa melanggar perintah itu. Dan konsekuensinya bahwa hukuman tu nasida. Kata Allah sendiri, dia mau hukuman tu bawa, dia mau hukuman tu perempuan, dia mau hukuman tu ulung, tu angkat, na asingai. Jalan itu konsekuensi na satu nuai. Alam ini itu cikal bakal dari adop tema pertobatan di Badan Daruni satu badan lain baru. Nah alam ini ahar orwa nagadi naniulah di si Adam dan si Hawa dosa ahar dosa ope mula kok kami madok di sana Johannes tu dan obat itu dasar ni konpesita madok. Apa itu artinya dosa? Malah ada ada bahasan pasal 10 saja tarimo itu dosa. Sada Johannes tu ayat obat ini dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan ada kondisi pelanggaran yang bagaimana? Artinya semua yang melanggar perintah Allah itu adalah dosa. Dan ada kondisi dosa namek, dosa nabalga. Dan ada kondisi dosa nabuni, dosa natorang. Torang wis di jerupan di mana? Itu benar dikonfesita. Dan ada kondisi dihatai. Ini dosa putih, ini dosa hitam. Ini dosa yang begini, ini dosa yang begini, termasuk lalu ngapain argumentasi pembelaan diri. Bagaimana kalau saya berbohong untuk menghindarkan orang lain dari pembunuhan, itu tetap dosa. Persoalan itu diampuni atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu jangan minta tadi pertanyaan karena mingguan Amsal 25 Kuda 25 ayat 2. Hal beliau dilibatar makomiho. Kan itu banyak hal yang disembunyikan oleh Allah, kemuliaan yang disembunyikan oleh Allah, dan kui patari sudi rupa dilibatan. Termasuk anak kaninga suku-suku tak boharo, nggak terdiri, berdosa, ditinggal orang Kristen, masuk Musai, dumi berdosa, mari berada di bagasan uga orang asing. Lalu bagaimana dia nanti? Nata porsiari, barang di mana be hasap capuran reai mahkota kehidupan. Tapi kan itu yang kita imani. Ayat musyawarah kalau kita patron pasti yang ada artinya kita beragama menghina. Kan ada kepastian kita aur nilai doa setokan doa duluan. Dan ada penasaran komen di seperti itu siana. Nah persoalan nanti bagaimana jadi itu urusan Allah. Bagian kuno naik kosi pikir honokku. Dia berbagian kuno naik kosi pikir honokku. Pahala kon diri usia dosen. Sada Johannes itu ayat 4. Itu nonton. Nah, dungi amanina dan kedua on nanti dia siap bagasan turuk tahun. Jadi kan kalau lu sini akan ingat memang orang jahat itu seperti apa? Ya 1 Johannes 3 ayat 4 itulah yang menjadi jawabannya. Dungi nalikon sasin tonga di son si pahembangot tak imam situ di pertobatan itu nabaru-baru hai. Karena pertobatan itu kan berlangsung secara terus-menerus. Berlangsung secara terus-menerus. Jalan menuntut tong rupa saat tadi dasar ni pertobatan di badan daru di bau baroha Hosea 12 ayat itu. Dia mah Hosea 12 itu ikombau bau roha. So dia udah bau baroha di badan daru di raduni hukum. Pelihara hukum dan kasih itu syarat utama. Dugina paduakon hiduplah dalam pengharapan. Jadi ada dua hal itu pertobatan di badan Narumi, memelihara hukum dan kasih, dan yang kedua hidup dalam pengharapan, hidup mendatang. Target dari itu mana maningkot. Alanya ada di bawah bayi rohana. Dungi di badan yang baru kita lima, di mana binatang dahun di Yesus bulan itu dibakar berbalik bau beroha. Nah dirasa konima menabui pasangan kami di bagasan PA Tematista di bagasan bulan September
Mulai tema, ukola kami matuinam kaya mas. Ya, mula tema mga labagas pangkusir katayo itu pangkanan nuain tarima angka pokok-pokok dua. Oke, baik. Dimas Bosok tadi berdasar tanya kita, namanginan berdasar sumber kita. Potong di pertanyaan. Ya, ya, edeta nomor 170 Roma tu Yesus, Roma timu, tete Roma. Roma tu Yesus, Roma timu, Dipuji dasar roh kami mengkuarmu alijamu wajib mata kami Tias di roham untuk kolom matakas di dalam kami di bagas sempurna dio. Bihani Tuhan menghati masuk bongo sempurna di bagas kami di tuingan roh Batahan kami jalan diri ko pada kami. Bihani roh masuk dengan persempurna roh di bagasan kami masuk dengan kekurangan pada kami. Iban ganay lambo di atas guru ganay sejak kita pun yang akan sedikit di tengah-tengah di pertanyaan tu digunakan pro terhubung di mana di PPA Matis. Jadi jamu di mata tunggal sekurang lagi kami atau menghidupi mengalami tubuh asal mana memperdulikan kedua karena kosong dan lapo betul nasol kami di tengah-tengah di angka pertanyaan tu digunakan pro. Dijamu wajib bertahan Nabi yang tidak mengikuti persembahan Nabi kami itu yang makan raya atau non konflik dari seluruh Nabi yang berarti tidak mengilu dan bumi baik non konflik Nabi dari mengenai roh si barang dia mau dibagian di guru serta sebelumnya dan bumi baik yang sombong Nabi yang padilah dan tubuh lama mengilu kami. Asal di bagasan guru dan sekolah dan sebelumnya saya mengasih dari Tuhan mengumpul persembahan kami dan satu dan mengunjungi. Menjaga di mata Roma kami dan menguasai. Dia tidak sidang mariganan cenah habis Tuhan juga dan sidang di bagasan kosong. Siapa darah dan milik kita mengundang sahalo di dalam dua berakhir. Usrohan kami, Roma dan sidang mengumpul kami lalu lungan di mana sidang berbubuh dan sidang. Jalan pada usaha dan sidang Tuhan menganidah itu untuk di langsung Tuhan dan sidang atas dirokan mengundi di kakak area di guruna tadi bumi mal pemula kolong dan warna dijamukan di mata secara khusus di bagasan Indio buat kami di bagasan tanya dengan agar terus dimuliakan dengan nomor di bagasan kegeliu di pamanah pada syam di tahap pemulihan di Tuhan di bagasan sidang suami dan dia itu di rumah sakit tiba dengan nyonya lupa tahu dengan bulu manado Baby Barbau, Suan Barbau, Anak Situa di Tenggulan yang guru Sidagan, Sidang Nyonya Situa TB, Simpul yang guru dan 70, Abang Situa L, Pengabian yang guru Pengenibuan, Sidang Nyonya BA, Untung, Sidang Kesembuh, 9 juta, yang Nyonya E, Sitompul, dan guru Al-Haryajan, yang Nyonya B, Sidaga, yang guru Siagian, dan Pandita Kristina urus itu orang yang Simoni Violeta Simbulu Pidi Antona yang berupa diri dan kita Abang ini tawaran dengan guru Pasaribu
Kalau game si buaya dengan bolu nepolu, amang PO dan laban dengan kursi warna kainan, amang bis mereka dengan bulu berubah, suami suami dan som amanah, amang padina si bolu dan bulu mani. Tolong kasih dan Tuhan bagasan penanganan di rumah sakit. Kasih meroham dari Jehovah, masuk-masuk membeli puas di dunia ini. Yang bahwa di pas lagi dominasikan. Sebelum kau Tuhan semua dominasikan, tambah dalam sesaki kasih dan televisi yang partai di kota. Panitia kau buat tapi dengan nasikan. Suami ini dan keparan diri kita mengurup dinasikan. Bagi subang kubah Tuhan asal tahu apakah dokter dan para medis, bahwa batu akan tindakan dan lebihkan. Asal ibu Tuhan menunjukkan luas ibu dia mengisian akan pasang itu bersihkan gedung. Akan keluarga siswa kalau perlu dinasikan atau mau kalau siapa dinasikan lain di bagas dan di rumah sakit B hasil rumah terkumpuli yang orang pakai mondo hasil rumah dan di bagas dulu nasihat kuat itu kan bui di paris dinasikan bui di batu dinasikan sekarikot dari hafal dulu dia akan luas ibu diam dan bagasan pasang lebih. Tongkat dijauh akan bisa menggunakan tulisan akan kosong. Dan memulai tokat-tokat yang kemudian di paling bangun seluruhnya perhalalan yang kemudian siroham mulai Tuhan mengpisian kami lain atau mau tadi Tuhan di bagas tergajau di pamangan lalu telah hacitan dari kami siroham daun di kami tanggal merasa tanggal disian pamangan kami lalu sebui kami Tuhan menguji kolom kami dan bumi mau daun pakubesyur kami di tokat-tokat yang kemudian kami di paling bangun pasuk-pasuk dalam merupakan keluarga kami, pasuk-pasuk dalam kairan rumah tangga, dalam kapilon dan rumah dan dia di paringanan. Hari kita depan yang akan reporting atau kami guru nasihat. Selepas rohan kami, kalau sungguh Tuhan mengalas rohan, berupa kapilon pertiwas ibu dia ini yang memula apa dalam nama kami. Tonggal ijab bahasa di bawah dari untuk kami, tadi kembatan yang kini sisa barang dosa dengan manusia kami. Maka sama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang kami doa. Amin.